Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sagung dumadi, mugi kita tansah pinaringan sehat, nggih menika sehat iman dhateng paugeran kita ingkang kita ugemi. Ugi kita tansah pinaringan rezeki ingkang agung inggih menika arupi habugan ingkang tasih mlebet medal dhateng raga kita, boten hanyalah janji. Ngaten, mugi kita tansah pinaringan inggihipun sane padhak pikir pandangi hati. Baik saudara-saudara YouTube dimanapun panjenengan berada, hari ini saya akan mengulas bagaimana tentang kita ngaji kepada guru, atau katakanlah petuah-petuah pituduh yang diberikan kepada kita oleh orang-orang tua kita dahulu, saudara-saudara kita, guru-guru kita, bagaimana kita untuk mengamalkan dalam suatu perjalanan kehidupan ini. Baik dulur-dulur, bahwasanya kita masih dikatakanlah rundung dengan istilahnya COVID-19. Tapi apapun itu, mari kita jangan putus asa. Putus asa itu hina. Hinanya di mana? Hina kita tidak bisa menjalankan apa yang sudah diberikan oleh Allah, yang midigat Allah Tuhan tahu. Tuh. Pepatah orang-orang dulu kesan kuno, memang kuno, tapi kalau kita pikir kembali dan kita terapkan akan membuahkan suatu keindahan, suatu perenungan-perenungan yang benar-benar murni, benar-benar tulus, benar-benar indah. Bahwasanya setelah kita renungkan, kita endapkan, ya, terus kita terapkan apa yang menjadi suatu petunjuk dalam suatu liku-liku kehidupan ini. Suatu misal, ojo eworeko, ya, ojo eworeko maksudnya itu jangan sampai kamu gopoan karena melihat sesuatu yang tidak pernah kamu ketahui, itu terus menjadi terheran-heran dan akhirnya kita terjebak dalam suatu hal yang akan mengkandaskan kita dalam suatu kehinaan. Baik dulur-dulur, rupanya pepatah itu sangat-sangat relevan sekali, ya. Bukan berarti ya sering saja jabarkan. Wong Jawa ojo nganti lali jawane. Salah satu pepatah paling tua yang meminta masyarakat kita atau masyarakat Jawa, oke, tanah Jawa, bukan berarti harus orang Jawa, tidak, untuk tetap menjaga budaya luhur dari esensi pribadi kita yang diturunkan oleh nenek moyang kita, kan demikian. Satu di antara adiluhur yang hingga saat ini masih dijaga dan digunakan oleh kebanyakan masyarakat Jawa untuk menjalani kehidupan adalah pepatah Jawa kuno. Pepatah Jawa kuno masih dicari di tengah modernisasi, ya, karena memiliki makna mendalam yang dapat memberikan banyak pelajaran bijak untuk menjalani kehidupan. Selain itu, di dalam makna yang terkandung pada pepatah Jawa memiliki ajaran yang kaya akan nilai-nilai moral atau keluhuran budi. Nah, dengan demikian kita, ya, tadi yang saya katakan, kita tidak mudah terjebak dengan suatu kondisi yang dikatakan oleh diperbuat seseorang hingga akhirnya kita terkungkung, mudah dibodohi. Nah, suatu misal kata pepatah Jawa kuno yaitu bibit, bebet, bobot, yang artinya kurang lebih menilai kualitas secara mendetail berdasar asal muasal, peranan dan kiprah yang diperbuat, gitu. Nah, banyak hal yang kita dengar
dari hal demikian akhirnya dirangkum menjadi istilah bibit, bobot, bebet, terutama di saat akan kita mendengar suatu misal lamaran atau pernikahan atau pertunangan. Demikian istilahnya demikian tidak lepas dari anugerah yang diberikan oleh Gusti Allah kepada kita, yaitu melalui rizki yang berbeda, rizki ilmu, ya, rizki kesehatan, rizki nafas. Di situ terungkap akhirnya bedo-bedo pandumaning dumadi. Apa maksudnya bedo-bedo pandumaning dumadi? Gusti Allah ingkang mau adil, memberikan anugerah yang adil kepada seluruh makhluk ciptaannya. Begitu. Nah, dari demikian perputaran kehidupan dalam waktu, siapapun tak akan bisa mengalahkan waktu. Mari kita berjalan seiring waktu, jangan tertinggal waktu dan jangan pula mendahului waktu. Istilahnya kalau kita ya akhirnya kembali lagi kepada orang kuno, ya kuno lah, oke lah kuno, tapi masih tetap relevan. Wong itu istilahnya ya pepatah, tapi kalau kita cari, kita jalani, kita temukan suatu keanugerahan, keagungan tersendiri, yaitu di kalimat Cokromanggilingan. Ya, Cokromanggilingan adalah kehidupan itu dinamis seperti roda yang berputar. Cokromanggilingan seperti roda yang berputar terus konstan seiring waktu, ya, begitu. Tidak tinggi ketika dipuji, tidak jatuh ketika dimaki. Tetap berbuat baik, benar, serta senantiasa mengingat kepada Gusti Allah yang widigata tahu. Begitu. Nah, dari hal-hal demikian, dipuji kita tidak tinggi, dihina tidak jadi rendah. Begitu. Hal-hal yang semacam demikian, ya, kalau kita resapi, kita jiwai, akan membuahkan suatu keindahan tersendiri. Angen-angen kang ambabar kaen dahan, angen-angen yang membuahkan suatu keindahan dalam bermasyarakat, berbudaya, bernegara, dan beragama. Nah, istilahnya lagi, dalam bermasyarakat terjadi suatu perbedaan. Ono catur mungkur, bukan berarti tidak berani. Istilahnya mafsadat, ditimbang baik buruknya hasilnya nanti baik, katakanlah untung buat saya. Nah, kalau buat yang lain bagaimana? Tapi kangguku baik bagi saya belum tentu baik bagi yang lain. Kurang lebih ono catur mungkur, adu mulut, pertentangan, percekcokan sebisa mungkin untuk dihindari agar senantiasa bisa menyelesaikan permasalahan secara bijak. Sebaik-baiknya permasalahan adalah di tengah. Ya jangan emosi, ya jangan tidak punya emosi, kan begitu, dulur. Nah, hal-hal yang semacam demikian sering yang beberapa dekade kemudian, beberapa tahun kemarin ya, perselisihan antara si A dan B, satu kelompok dengan si ini, satu agama tapi kalau tidak sealiran begini, satu sealiran kalau beda pemikiran begini, ya kan? Yang satunya punya begini, nggak punya gini, nggak digumbuli, nggak di istilahnya dirangkul. Baik, akhirnya hal-hal demikian sampai terbawa ke rumah tangga, misal orang tua yang laki-laki atau perempuan yang berkiprah di bidang politik atau di pekerjaan yang katakanlah kompetitor, persaingan yang sangat tinggi. Akhirnya apa? Anak terbengkelai. Akhirnya ada istilah anak polah bopo kepradah, yaitu tingkah laku anak mempunyai imbas bagi orang tua. Tingkah laku anak yang buruk, orang tua ikut terdampak buruk. Begitu pula sebaliknya, ya.
karena perbuatan orang tua yang tidak terpuji. Kadang-kadang anak mencontoh, dari mana buah takkan jauh jatuh dari pohon itu sendiri. Jika perilaku anak baik, orang tua pun akan ikut baik. Demikian. Nah, istilahnya hal-hal yang dari rumah ini dibawa keluar, kembali anak membawa keluar. Orang tuanya begitu kok, akhirnya apa? Rumah tangga goyah. Cerah agawe bubrah. Nah, cerah agawe bubrah adalah pertentangan atau konflik menyebabkan perpecahan atau kerusakan. Dedah, itu namanya dedah. Akhirnya apa? Miskomunikasi. Teman ya. Nah, teman saling mendiskreditkan, saling memojokkan, saling sikut, banyak. Nah, istilahnya kalau sudah gitu, kita harus mempunyai suatu suri tauladan yang baik, yaitu pada diri kita. Ingat, guru kita adalah orang tua kita, yaitu guru wujud. Nah, dari guru wujud itu kan dilihat langsung oleh anak-anak kita. Dhuwur pekasane, endek wiwitane. Artinya kurang lebih kesengsaraan yang membuahkan kemuliaan. Bagaimana kita bisa memilih suatu penderitaan? Memang kita dalam arti secara pangkat kita kalah, tapi bahwasanya derajat nanti kelak kita akan dimuliakan, kan begitu. Cuma dining siro ya, itu cuma dining siro iku lantaran anane bapa biyung nira. Nah, mak bapak sing ngukir jiwa ragaku, Gusti Allah sing mujudno aku. Terjadinya dirimu karena diciptakannya ibu bapakmu, sehingga kedua orang tua harus dimuliakan. Jangan ikut-ikutan kalau orang tua cekcok ya, bapak ibu, terus kalian demikian semakin ngompor-ngompori, semakin di luar, semakin cari kompensasi dengan hal-hal yang sifatnya negatif. Jangan coba dekati. Tuh, Pak, kalau saya lahir hanya untuk melihat kalian berdua bertengkar, dulu ngapain, dulu bikinnya mikir apa, terjadinya bagaimana, kok sampai terjadi saya, begitu saya begini, saya melihat seperti hal demikian. Kalau saya dilahirkan hanya untuk sengsara melihat seperti demikian, lebih baik bunuh saja saya. Coba kalau memang orang tua yang katakanlah beriman, berspiritual, mendengar kalimat demikian, apa tidak terpukul? Kan begitu, ya? Baik. Tapi apapun dharma bakti anak terhadap orang tua, sesalah apapun, serusak apapun, anak harus tetap bisa. Bahkan nun sewu bukan berarti arogan, menunjuk-nunjuk, jangan, tidak boleh, ya. Itu. Nah, bagaimana kita balas budi terhadap orang tua? Balas budi yang baik dan benar adalah berperilaku dan bertutur kata yang baik kepada orang tua. Apabila suatu saat nanti orang tua itu maaf sekali lagi saya mohon maaf, pada dasarnya nanti kita kelak akan kembali menepati janji kita kepada Allah. Asal tiada menjadi ada dan kembali tiada. Dari Allah kembali ke Allah, kan begitu. Asal manusia kembali ke manusia, ya. Itu tadi perputaran. Jangan sampai. Nah, apa balas budi kita? Itu tadi berperilaku dan bertutur kata yang baik. Kalau disuruh orang tua, oh gitu, iya Pak, iya Pak, sebentar Pak ya, sebentar, masih ini tunggu sebentar. Tuh, kalau toh memberikan sesuatu, berikanlah dengan katakanlah perilaku dan tutur kata yang baik. Monggo Pak, silakan Pak, monggo Bu, silakan Bu, adanya demikian, sabar ya Bu, Bu, saya mohon maaf gitu. Suatu saat kalau orang tua kita berpulang dipanggil oleh Allah, kita enggak istilahnya getun. Kalau orang tua sudah tiada, kita nangis ya, kayak drama Zimbabwe, nggak ada gunanya. Terus
katakanlah kuburan orang tua kita dipatoki yang dari dua ini dari emas, ya, ditimbun dengan gundukan berlian, dipanggilkan, doa yang macam-macam. Kalau gunanya sudah tidak ada gunanya. Waktu hidup menjalani kehidupan, kamu ngapain? Begitu ditinggal, kembali menghadap, menepati janji kepada Allah, kalian nangis-nangis. Ya, gunanya. Baik, dulur-dulur, dengan demikian kita harus introspeksi, yaitu tadi orang tua adalah guru wujud, terus guru laku, yaitu guru-guru kita, guru silat, kayak guru matematika, guru IPA, guru IPS, guru biologi, guru pembukuan, bahkan guru ngaji. Guru adalah jendela mata dunia. Nah, yang ketiga adalah guru sejati. Bilih panjenengan nggih panjenengan, bilih kula nggih kula. Nggih. Adanya kamu ya kamu, adanya saya ya saya. Ananing sun ya ingsun, ananing sira ya sira, ananing sira dudu ingsun, ananing ingsun ya dudu sira. Rasamu ambek rasaku ya C, rasaku ambek rasamu ya C. Mari kita saling menjaga, saling menghormati. Lakum dinukum waliyadin. Saya menghargai tata caramu, itu pula hargai tata caraku. Saya tidak akan mengusik tata caramu selagi kamu tidak mengganggu keluarga saya. Kan begitu. Nah, dan yang keempat adalah guru sejati. Ning sejati. Nah, ini mohon maaf tidak bisa saya ungkap. Guru sejati, ning sejati. Itu nanti saat mana kita menemukan suatu keasikan tersendiri, saat mana kita masuk dalam alam sowo. Nah, bila hal demikian kita kupas lagi, ya, seorang murid bertanya kepada gurunya, guru, berilah nasihat tentang amalan yang terbaik untuk kami. Nah, guru ini menjawab, amalan yang terbaik untukmu adalah menurut tingkat dirimu, kemampuan dirimu, SDM, fase tingkatan makom. Jangan dipaksakan, mudah pedot, jangan dipaksakan, nanti putus, kan begitu. Baik. Nah, hal-hal semacam demikian kadang-kadang kita tidak introspeksi atau retrospeksi dari sekarang sampai yang dulu. Nah, kita duduk, ya, meneng mawa isi sak jero ningkane iku meneng, tapi meneng mawa isi. Jadi jika dirimu seorang yang kaya, amalan utama adalah dan terbaik bagimu bersyukur dan selalu bersedekah. Kalaupun kita tidak kaya akan harta, tapi ingat, jangan gugur nikmat, yaitu kita punya hidung masih bisa mencium, punya mulut, punya lidah masih bisa merasakan dan bertutur kata seperti demikian, punya mata ini dua ini, ya, bisa melihat, dan pendengaran telinga ini bisa mendengar. Nah, dari hal-hal demikian kadang-kadang seseorang lupa akan bersyukur. Aku kok miskin gini, saya waduh mati, aku waduh matang. Jangan menjalimi diri sendiri. Nah, jika dirimu mempunyai dendam dan teraniaya, amalan terbaikmu adalah memaafkan dan menjalin tali silaturahim kepada siapapun. Itulah gunanya kita di agama agar kita mempunyai nilai lebih. Bila seseorang datang meminta maaf, bersalah, maafkanlah. Bila dirimu bersalah, datanglah untuk minta maaf. Bila tidak dimaafkan, wallahu a'lam bishawab. Demikian. Nah, jika kita meneng hening awas eling, akan mendapatkan sesuatu yang tidak kita duga. Demikian dulur-dulur, sahabat-sahabat YouTube dimanapun panjenengan berada. Mungkin bila katakanlah penjelasan saya kurang jelas, ya, kurang konkret atau kurang detail, saya mohon maaf. Kali lain ada waktu akan saya sambung lagi tentang mengaji dan mengkaji tentang filsafah, tentang
merupakanlah pitutur luhur dari para leluhur kita. Demikian saya ucapkan istilahnya terima kasih. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Nabi kita tansah dengan sehat, tansah dengan rezeki dan agung. Mugi kita tansah islamipun pinaringan karahayun datang masyarakat negara agami kita. Rahayu.